Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Qala idza jaa nasrullahi wal fath wal fath ay fathu Makkah wa huwa al-fath alladhi yuqalu lahu fathul futuh wa kana li'ashri madinah min syahri Ramadan sanata 8 faqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah wa ma'ahu 'asharatu alafin min al-muhajirin wal ansar wa dhawaif al-'arab ila an nazala bi marri Dhahran wa qadama al-Abbas wa Abu Sufyan ilayhi fasta'dhana fa'adhina li'ammihi khassah wa qala Abu Sufyan imma an ta'dhana li wa illa adhhab biwaladi ila al-mafazah fanamut jum'an wa akshan wa farqa qalbah fa'adhana lahu wa qala lahu alam ya'ni an taslam wa tuwahhid wa qala adunnu annahu wahid walau kana hahuna ghayra Allah la nasalna fa qala alam ya'ni an ta'rifa anni rasuluh wa qala inna li shakkan fi dhalik wa qala Abbas aslim qabla an yaqtulaka umar fa qala amadha asna' bil uzza ila akhirih. Masih di dalam surah Al-Fatah, masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagian kata wal fatah. Wal fatah di sini maksudnya adalah ai fathu Makkah atau pembukaan kota Makkah. Jadi memang walau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kata beliau kota Makkah kata beliau adalah kota yang mulia atau al-haram Makkah al-mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jam ini saja kata Rasulullah, untuk waktu ini saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah dihalalkan. Artinya dihalalkan di sini Rasulullah mempunyai etika adab suluk yang luar biasa. Ketika masuk ke kota Makkah, beliau mewanti-wanti para sahabat yang jumlahnya disebutkan kemudian. Jadi kata Rasulullah, ketika masuk kota Makkah, jangan ada yang menghunus pedang atau tombak. Jangan ada yang menghunus pedang atau tombak. Juga para perempuan, orang tua, jangan ada yang disakiti kata Rasulullah. Itu adab dan etika Rasulullah dalam berperang. Tumbuh-tumbuhan jangan ada yang ditebang kata Rasulullah. Jangan ada. Hewan-hewan pun dijaga oleh Rasulullah SAW, apalagi di kota Makkah. Kecuali ada sekitar 10 nama yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Ada sekitar 10 nama. Karena sakingnya yang 10 nama ini kezalimannya khususnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu ada itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka minta ampun tapi tetap Rasulullah memberikan pengecualian. Kalau mereka minta ampun berikanlah maaf. Padahal jahat luar biasa. Tapi kalau mereka minta ampun, minta maaf, berikanlah maaf kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka malah melawan, walaupun nyangkut di tirai Ka'bah, tetap eksekusi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat, ujungnya tegas. Kasih sayang, ujungnya tegas. Jamal, ujungnya jalal. Artinya jamal itu maha eloknya Allah yang Rasulullah SAW tampilkan. Tapi tetap ketegasan harus ada. Nah,
Walaupun seperti itu Rasulullah SAW, tapi para ulama kita mengatakan tidak, Rasulullah tidak menghalalkan seperti itu, kata ulama. Tetap bahasa ulama kita untuk Rasulullah SAW bukan menyerang kota Mekah, tapi membuka kota Mekah dari berhala dan yang tidak baik di dalamnya. Maka bahasanya Fathu Makkah, bukan harb, bukan perang, tapi dibuka kota Mekah. Wa huwal fath alladhi yuqalu fathul futuh. Inilah pembukaan yang merupakan sebaik-baik pembukaan dan sebaik-baik pencapaian dari Rasulullah SAW bersama para sahabat. Karena Mekah berhasil dibersihkan dari berhala yang jumlahnya 360 biji. 360 biji, yang gonol ada 3 pula, Lata, Uzza, lawan Manat. 360 berarti mau disembah berhala tadi lah. Berarti jatahnya sekali setahun aja lah. Sekali setahun. Jadi jatahnya sekali setahun aja. Oh, makanan dari berhala tadi. Nah, antik orang Mekah tadi antik. Nah, sama kita pun bisa juga antik bagi orang-orang lain. Nah, wakil Nabi Ashir Madinah min syahr Ramadan. Jadi kejadian Fathu Makkah ini adalah tanggal 10 Ramadan ya Sayyidin, tahun ke-8 hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahun ke-8 dari hijrah Nabi, tanggal tepatnya tanggal 10 Ramadan Fathu Makkah itu terjadi. Malah luar biasa. Yang antik itu ketika bulan Ramadan, hanya sadar Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah, tahun pertama lewat tanpa Ramadan, tahun kedua Sya'ban diturunkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan puasa. Diwajibkan puasa. Hanya sadar bahwa perang Badar itu terjadi tanggal pada tahun kedua Hijrah. Hanya belajar puasa 17 hari suruh perang. Ya Allah, kayak apa para sahabat tuh? Imannya kayak apa? Luar biasa. Hanya pemula perang, hanya pemula puasa, belajar puasa, bahasa kita belajar puasa sekitar 17 hari langsung perang Badar Kubro. Masya Allah. Maka jumlahnya ulang fantastis, ulang 313 yang dihadapi itu 1000 orang lah dimulakan 1000 orang. Ya Allah, luar biasa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum wa radu'an. Itulah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal Madinah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-8 Hijriah tanggal 10 Ramadan keluar bersama 10.000 orang dari kota Madinah, negeri Madinah Bahari. Jadi bersama 10.000 orang. Minal muhajirin wal ansar, dari bangsa muhajirin dan al ansar. Jadi memang pada awal lepas kita dari yang namanya muhajirin dan al ansar. Dalam Islam memang tidak ada jurang pemisah antara satu etnis dengan etnis yang lain, komunitas satu dengan komunitas yang lain. Tapi antara satu komunitas dengan komunitas yang lain itu malah saling mengisi. Muhajirin dan siapa tipikal mereka? Orang-orang Mekah rata-rata. Orang-orang Mekah tipikal mereka rata-rata adalah tipikal orang yang keras. Mungkin nang haji dan umroh melalui atau bermuamalah dengan orang Mekah langsung mungkin tahun kayak apa. Lalu tipikal orang Madinah santun, nyaman, dingin, sesuai daerahnya mungkin lah. Tentu nyaman, dingin dari Mekah beda. Nah, tapi dengan keadaan mereka yang seperti itu, baginda Rasulullah SAW berhasil mempersatukan mereka. Setelah
setelah Rasulullah SAW, jadi 100 program kerja hari pertama Rasulullah di kota Madinah setelah membangun Masjid Kuba dan Masjid Nabawi, beliau sebelum itu juga ternyata mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Al-Ansar. Jadi satu orang Al-Ansar itu menyediakan, memfasilitasi satu orang dari Muhajirin. Satu orang Al-Ansar, satu orang Muhajirin. Saking luar biasanya, kalau rumah berapa bisi? 2, yaudah satu kesan Al-Ansar, yang satu diberikan oleh Al-Ansar kepada Muhajirin. Saking-sakingnya tadi, saking luar biasanya. Bahkan istri pun seperti itu juga. Kalau istrinya ridho, ikamakullah, usurahkan ikamakullah kawin itu, dan ditalak misalnya serahkan ya Allah. Ada riwayat seperti itu yang mengumpulkan saking luar biasanya para perempuan dan para laki-laki dari kaum Al-Ansar untuk melayani, untuk memberikan fasilitas hidup kepada kaum Muhajirin. Nah, karena kuatnya mereka, akhirnya berapapun jumlah mereka, sungguh-sungguh fantastis yang dihasilkan oleh kehidupan mereka. Ya tadi 313 melawan 1000 orang, berhadapan dengan 1000 orang. Seandainya pecah persatuan mereka, maka 313 tadi tidak mungkin jadi apa-apa. Tapi tetap pertolongan Allah di atas segalanya. Nah, mudah-mudahan umat Islam di zaman sekarang pun Allah satukan, walaupun itu tadi dirasa sesuatu yang luar biasa benar. Nah, wa tawaiful Arab, dan begitu juga orang-orang Arab sekitar pun bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ketika Rasulullah singgah di sebuah tempat namanya Dhahran, wa qadimal Abbas wa Abu Sufyan ini, datanglah pamanda beliau Abbas, Sayyidina Abbas dengan Abu Sufyan yang masih belum masuk Islam. Abu Sufyan ini kan termasuk paman Nabi, cuma lain paman wujud, lain paman langsung. Abu Sufyan. Fasta'dzana, nah maka mereka berdua pun minta izin. Nah, fa'adzina li ammihi khassah, maka diberikan izin untuk pamanda beliau khusus, itu Sayyidina Abbas. Faqala Abu Sufyan, maka berkata Abu Sufyan, "Iman ta'dzan li, kamu wahai Muhammad, karena mengizinkan aku masuk atau memberikan fasilitas kepada buka?" Jadi Abu Sufyan, hanya paman kamu jaga. Wa illa adhab, amun ikam wahai Muhammad, kadang memberikan fasilitas, izin kepada diriku untuk masuk dan bergabung bersamamu di bawah, tapi tetap dalam agamaku dan bergabung bersamamu dalam perlindunganmu. Adhab biwaladi ila al-mafazah. Kalau gitu aku akan berangkat ke padang Sahara, ke padang pasir, sedangkan aku dan anakku fanamutu ju'an wa 'atsyan, maka aku pun biar mati di sana ya. Mereka kadang memberikan izin kepada aku masuk, memberikan fasilitas, kadang menjagaku, kadang memberikan perlindungan kepada aku wahai Muhammad, maka biar aku dan anakku mati di padang pasir. Kelaparan, kehausan, biar kita gitu. Memelas. Kalau sudah ada misi kekuatan, karena memang ada misi kekuatan. 10.000 orang ya datang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faraqa qalbuh, maka akhirnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun lunak. Hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun lunak. Kan termasuk Abu Sufyan ini termasuk tokoh Quraisy, Pak, yang sangat getol memusuhi kaum sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'adinalah, nah maka akhirnya diizinkanlah Abu Sufyan, diberikanlah fasilitas, mendapat perlindungan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala lahu, maka berkata bersabda Rasulullah untuk Abu Sufyan, alam yakni an taslam wa tuwahhid. Nah, kadahna Nabi Islam, kadahna Maha Allah. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mendakwahi. Jadi langsung dakwah Rasulullah, dibawahi oleh Rasulullah. Setelah sekian tahun, 13 tahun di kota Mekah, ditambah pulang 8 tahun di kota Madinah,
21 tahun sudah nih. Abu Sufyan didakwahi oleh Nabi 13 tahun. Rasulullah di bawah, bahasanya kalau di dalam sosial itu setelah Rasulullah di bawah Abu Sufyan, kaum kafir Quraisy. Nah sekarang Rasulullah di atas, membawa 10.000 orang anak masuk Islam. Kemudian tetap bahasanya karena memaksa. Alamnya di atas Islam buat wahid kan masuk Islam kemudian. Nah tetap bahasanya kayak bahari dua. Ada berubah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ini adalah akhlak Rasulullah dan orang-orang saleh. Jadi walaupun bahasa kasarnya orang-orang menyakiti Tuhan Sidin, orang-orang menghinakan Tuhan Sidin, tetap hati Tuhan Sidin tidak berubah. Bahasa kitanya wali itu nah dibunguli, orang soleh tidak didustai, ditipu, tetap hati Tuhan Sidin tidak berubah. Wadah kita yang menipu, dimusuhi tetap tidak berubah. Walaupun kita perlakuan secara zahir pasti beda, cuman hati tetap berubah. Kenapa? Pandangannya mantap sudah. Ini adalah hamba Allah. Ini adalah hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah. Siapa caranya supaya sama-sama masuk ke dalam syurganya Allah. Makanya kan sudah maklum di telinga kita bagaimana sedihnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang Yahudi meninggal. Berdiri Rasulullah, nangis Rasulullah, sahabat pun ikut berdiri, tapi aneh. Wahai Rasulullah, awalaysa Yahudiyan, bukankah orang Yahudi wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Awalaysa nasan, bukankah dia juga manusia? Nah, Rasulullah meneteskan air mata. Kenapa? Tidak sempat mendakwahi orang Yahudi tersebut sampai meninggal dunia. Nah, mau kita hapus dia tuh neraka nyawa. Dan Rasulullah ada. Makanya visi misi Rasulullah inilah yang kita pegang. Bagaimana caranya supaya seluruh umat manusia memeluk agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan akhlak baginda Rasulullah. Dan bagaimana senangnya Rasulullah ketika ada anak orang Yahudi yang meninggal dunia dalam keadaan Islam. Siapa harusnya? Abdul siapa? Ada ulang Rasulullah, budaknya Rasulullah, tadi orang Yahudi yang mempunyai tugas kesan yang biasanya melayani Rasulullah, kesan menyisirkan rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasa pas bulan itu bahasanya kan kanak-kanak tapi sudah masuk usia balik. Nah, jadi ketika itu garing yang sungguh fatal dan membawa kepada umur, tapi berhasil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengislamkan anak Yahudi ini di hadapan abahnya yang Yahudi, dengan izin abahnya yang masih Yahudi. Maka setelah Rasulullah melihat sang anak ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Rasulullah pulang dari rumah, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Puji syukur kehadirat Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ya Allah. Jadi Rasulullah menginginkan supaya seluruh umat manusia selamat dari api neraka. Nah, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai wasilah atau perantara siapa orang-orang yang di sekitar kita supaya selamat dari api neraka. Siapa kita menjadi wasilah atau perantara Allah supaya orang-orang di sekitar kita selamat dari api neraka. Kadang maulah kita, maulah Tuhan yang masuk neraka ada. Bukan kita yang mengolah Tuhan yang masuk neraka ada, supaya selamat dari api neraka. Siapa caranya? Mudah-mudahan. Makanya kan doa jamaah tabligh itu antik baik. Jamaah tabligh Tuhan jauhlah yang keliling-keliling. Kalau di Banjar kan pimpinannya almarhum Ustaz Tajul Lutfi MA. Masya Allah luar biasa beliau. Dua-duanya putri beliau dimasukkan ke dalam Darul Mustafa dan Zahra Hadramaut Yaman. Dan punya menantu tadi, ya Safatul Rahman tadi, yang hafal hafal Al-Quran plus hadis Riyadhus Shalihin dan beberapa hadis yang lain, kitab hadis yang lain. Masya Allah, alim luar biasa. Nah, jadi dalam doa jamaah tabligh itu antik.
Salah satu doanya, Allahumma hdibina, Allahumma hdina, ya Allah kasih hidayah kepada kami ya Allah. Wahdibina, dan kasih hidayah orang-orang di sekitar kami ya Allah. Doa buat sini nanti. Allahumma hdina wahdibina, Allah kasih hidayah kepada kami ya Allah. Wahdibina, kasih hidayah kepada orang-orang di sekitar kami ya Allah. Waj'alna, dan jadikan kami ya Allah sabatan liman ihtada, salah satu sebab untuk dapat hidayahnya orang-orang di sekitar kami ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Untuk masalah kekurangan kelebihan itu pasti ada dalam setiap komunitas, itu pasti ada. Cuman yang kita pandang adalah kayak apa himbah Tuhan sini masuk ke dalam pelosok-pelosok daerah yang kadang pernah terjamah oleh para guru, oleh para kiai, oleh para ustaz, ya Allah, masuk ke dalam sana pemodal. Apa-apa itu berapa modalnya biar kawan ya tadi kawan dari Banjar ke Kandangan dulu, bahkan anak naik pulang ke atas takana ban pakai soalnya ya kan mungkin pakai orang pun seorang baca pintaran pacah gini aja tidak salah pacah pulang apa bisa yang ini ya apa kan baru main itu deh pacah tidak pulang ada di kena mengawai langsung geselikin dan andaman ya Allah. Jadi baca-baca tadi ujiannya, belum lagi duitnya, belum lagi tenaganya dan sebagainya. Jadi luar biasa. Tuhan sini salah satu kelompok yang siap masuk ke dalam sana. Mahasiswa ada juga guru aja. Mahasiswa terpaksa baik. Syarat bisa KKN supaya awal lulus, makanya KKN. Nah KKN tadi syarat bisa lulus pulang rumah ya. Oh katanya mahasiswa KKN, maka KKN nangguin Banjar pian ya Allah, luar biasa juga. Nah jadi artinya luar biasa dakwah Tuhan, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah wujudkan visi misi Rasulullah di dalam hati kita. Baliknya doa, baliknya. Makanya bagus doa Syekh Samad Al-Madani tadi, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Oh bagus benar. Doa beliau menunjukkan hati beliau. Doa beliau menunjukkan hati beliau. Kalau doa dari guru kami biasanya dari salah seorang ulama kita, Allahumma ja'alna ma'allahil khairat, ya Allah jadikan kami sebagai tampilan dari kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Wa ma'allahil hasanat, pun sama kebaikan-kebaikan-Mu, jadi keelokan-Mu juga tampil pada diri kami ya Allah. Wa ma'allahil barakat, tampilan-tampilan barokah darimu ya Allah ada pada diri kami ya Allah. Wa masarrat, wallahi masarrat, kebahagiaan pun kami ya Allah. Jadi artinya yang kita sebarkan keberkahan, yang kita tampilkan rahmatan, yang kita tampilkan kebahagiaan untuk orang lain. Luar biasa. Luar biasa doa-doa Tuhan sini tadi terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti yang didoakan umat Rasulullah aja kan? Iya. Kan kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Dr. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti yang meninggal beberapa tahun yang lalu di Syria sana, beliau adalah orang ahlu sunnah wal jamaah yang luar biasa. Salah seorang dari pelindung Al-Ahqaf Hadramaut Yaman disebutkan dulu ternyata. Jadi beliau tadi di Syria sebagai tokoh oposisi. Beliau mengajak masyarakat supaya menghormati pemerintah, bagaimanapun keadaan pemerintah, selama keadaan menyuruh meninggalkan sholat dan sebagainya. Dan beliau pun mengajak pemerintah supaya mengayomi masyarakat. Masyarakat yang macam-macam, dari Syiah, Salafi, Sunni dan sebagainya, macam-macam sampai Muslim ada. Jadi beliau mengajak di pengajian beliau Jumat pagi pengajian tafsir, masyarakat ayo taat kepada pemerintah selama pemerintah menyuruh kepada yang baik. Beliau pun masuk pada Bashar al-Assad, wahai Bashar presiden, ayomi pemerintah itu dia. Jadi kepada pemerintah mengajak supaya mengayomi masyarakat, masyarakat diajak supaya menghargai pemerintah, itu kewinsidin. Tapi ternyata ada yang masyarakat tidak setuju. Wahai Syekh Ramadan, yuk kita serang pemerintah. Jangan di sini, jangan. Yang ujung sini pengurangan. Karena mengajak
ada itu ujung-ujungnya sidin yang dibom kurang ketika subuh pagi pengajian subuh Jumat pengajian tafsir. Subuh Jumat pengajian tafsir. Ini subuh Senin. Ada kalau insya Allah di Indonesia tidak bom-boman, insya Allah tidak. Insya Allah aman pada kita, aman luar biasa. Dibom meninggal subuh Jumat sendiri. Makanya sendiri gelarnya asyhid, orang yang mati syahid dunia akhirat. Nah, syahid dunia maksudnya syahid akhirat maksudnya, yaitu yang meninggal dalam kena api, yang meninggal karena runtuhan bangunan tadi. Makanya syahid akhirat namanya sendiri. Jadi asyhid gelar sendiri. Nah, itulah baginda Rasulullah dan orang-orang yang bernisbah kepada Rasulullah SAW secara akhlak, secara suluk, secara ilmu. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan akhlak baginda Rasulullah SAW. Nah, maka baginda Rasulullah SAW akhirnya dijawab oleh Abu Sufyan setelah membawai masuk Islam. Maka apa yang Abu Sufyan? Adzunnu annahu wahid walau kana hauna ghairallah lanasarna. Nah, jadi Abu Sufyan, wahai Muhammad, jika membawai aku ke Islam dan mengesahkan Allah, ikam kira aku ini kan mengesahkan Allah kah? Ikam kira aku ini kan mengesahkan Allah kah Muhammad? Seandainya kami kadang mengesahkan Allah, meyakini ada selain Allah, niscaya kami menang ya. Dan memang orang-orang Arab itu adalah orang-orang tauhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sejarah kita lihat bagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanggapi oleh orang-orang kafir Quraisy. Salah satu tanggapan mereka apa? Wallahi, demi Allah. Jadi sumpah mereka ya demi Allah. Sama dengan sumpah kita, wallahi demi Allah, sama sumpah mereka, sungguh sama. Nah, seandainya ada Tuhan selain Allah, wahai Muhammad, niscaya kami menang Muhammad. Wah, jadi artinya mereka memang mengesahkan Allah, cuma menganggap berhala-berhala tadilah. Karena ada pulang yang selanjutnya selain berhala-berhala tadi. Nah, lalu apa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala alam yani an ta'rif anni rasuluhu. Nah, wahai Abu Sufyan, wahai paman Abu Sufyan, mengakuilah pian ulun ini adalah utusan Allah. Pian mengakuilah ulun ini adalah utusan Allah. Nah, ini yang cacatnya orang-orang Quraisy, mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, tapi dibantu oleh para berhala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kan karena kawan dua mata uang itu apa? Dua sisi mata uang yang kadang mau lepas. Allah Maha Esa, Nabi Muhammad utusan Allah. Kadang mau lepas. Satu cacat semuanya. Maka disebut dengan kafir. Maka disebut dengan kafir. Kadang mengakui Rasulullah disebut dengan kafir, karena sama dengan kadang mengakui perintah Allah. Nah, maka jangan Abu Sufyan apa? Innali syakkan fi dzalik. Aku ragu materi mun kayak tenah. Mun masalah ikam sebagai utusan Allah, aku ragu. Nah, aku ragu. Syak ragu. 50-50 kan, syak ragu tadi. Faqala al-Abbas, maka datanglah pamannya beliau yaitu Sayyidina Abbas. Apa yang Sayyidina Abbas? Aslim Islam genda, sudah ya Islam genda. Ini sudah ada keraguan kalau berarti kan sudah ada keyakinan Nabi Muhammad ini sebagai utusan Allah. Islam genda ya. Islam yang sudah ada Sayyidina Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam genda. Kenapa pula? Selain sudah ada keraguan ikam tadi, artinya tinggal 50% ya sempurna iman ikam kepada Nabi Muhammad SAW. Islam ya. Kenapa? Sebelum dibunuh oleh Umar. Rupanya Sayyidina Umar ada. Ya Allah, Sayyidina Umar terkenal wala. Rupanya Sayyidina Umar terkenal memang sebagai al-Burjo, sebagai tajudnya
dari zaman kafir Quraisy sampai Islam. Ya Allah, Islam tidak Abu Sufyan ya sebelum dibunuh oleh Umar. Ya Allah, lucu Sayyidina Abbas nih. Nah, paman dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Sufyan pun belum Islam oleh. Maka Abu Sufyan pun berkata lagi, wa ma la ashabil Uzza. Amun itu bang berhala Uzza, kalian digawinya. Apa yang kau lakukan dengan berhala Uzza? Kan dia berhalaku, Tuhanku. Apa yang kau lakukan dengan Uzza? Uzza kan dalam sejarah Pak, sebagai tokoh orang Arab di zaman dulu. Tokoh sentral, Lata, Uzza, Manat. Seiring dengan waktu, habis generasi pertama yang bersama Uzza, masuk generasi kedua, nah masuk generasi ketiga, ini yang dibisiki syaitan supaya diolah jadi berhala. Masuk generasi keempat, berhala dimuliakan. Masuk generasi kelima, berhala disembah. Berhala akhirnya disembah. Nah, jadi akhirnya mata asmaul Uzza, faqala Umar laula ka'annaka baina yaday Rasulillah la taraddu unuqa. Soalnya Sayyidina Umar ada, Sayyidina Umar ada banyak pandannya Abu Sufyan nih. Seandainya kan ada Nabi di hadapan mereka sudah beres kan bahasa kitanya. Oh masih Sayyidina Umar luar biasa. Khalifah yang kedua luar biasa Sayyidina Umar. Seandainya ada Rasulullah beres dari kemarahan Abu Sufyan nih Sayyidina Umar bin Khattab. Faqala ya Muhammad alaysa al-aula an tatruka haulal awbash wa tuslihu qawmaka wa ashiratak fasakkana makkah ashiratak wa afarik wa aqaribak wa tu'idhum lisyam wal ghara wa qala haula nasaruni wa a'uni wa dhabu an harimi wa ahlu makkah akhrajuni wa zalamuni fa innahum asarru fa bisu'i sani'atihim wa Umar Abbas bi ayyadhhab bihi wa yuwaffiqahu 'ala al-maqsad liyutari' al-askar. Nah, akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam mula-mula di ujung kisahnya masuk Islam. Faqala ya Muhammad alaisal aula an tatrukahu lal awbash. Dan maka Abu Sufyan itu memisai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kada tinggal di Mekah. Kita membaiki pulang kaum mereka membaiki pulang keluarga mereka. Nah kayak bahari kamu membawai kami 13 tahun di kota Makkah. Engkau diam di kota Makkah, lalu engkau hidup bersama kami. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Madinah telah menolong aku. Orang-orang Madinah telah membantuku. Orang-orang Madinah telah melindungi orang-orang yang kasih ku cintai. Sedangkan orang-orang Makkah telah mengusir aku dari kota Makkah, dari tanah airku. Wa zalamuni, dan mereka pun orang-orang Makkah telah menganiaya diriku. Fa innahum asarru, dan mereka pun bahkan menawan orang-orangku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatku dan Nabi. Fa bisuisoniati, maka karena gawian itu gawian itu tadi, maka aku lebih memilih kota Madinah. Dalam sejarahnya, dalam riwayat yang lain, ada suatu ketika setelah terjadi Fathu Mekah, setelah selesai proses Fathu Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendengar selentingan isu dari panderan dari kaum Al-Ansar. Nah ya, sudah beres kota Mekah, kira-kira Nabi Muhammad ini berarti jangan benar di Mekah ya kalau lainnya. Nah, mendengar sebentar Nabi Muhammad mengumpulkan kaum Al-Ansar. Wahai kaum Al-Ansar, biarlah ini tanah airku dan di Madinah adalah tanah wafatku. Biarlah ini jadi tanah airku, tanah kelahiranku, dan Madinah jadi tanah wafatku. Nah, biarlah mereka menerima harta dan sebagainya. Dan memang dalam sejarah ketika Nabi Muhammad perang, setelah perang ini tadi, setelah Fathu Makkah ada perang. Nah, perang itu mendapatkan harta yang luar biasa. Ghanimah bahasanya, harta tersebut diserahkan oleh Rasulullah, yang bagian Rasulullah 1/5-nya dibagikan oleh Rasulullah kepada orang-orang Makkah. Nah, bila harta itu buat orang Makkah, jasadku disembahkan dan Nabi. Ya Allah,
Jasadku di Nabi kisah hatikan. Wafatku di Nabi di kota Madinah. Masya Allah. Maka bertakbirlah orang-orang Al-Ansar. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita merasa bangga sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus bersama orang-orang yang kita cintai. Bismillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jism wa si'atan fil rizq wa thabbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa amanan min al-'adzab wa nasiban min al-jannah wa rizqan nadhar ila wajhika al-karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.